Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkarnain Nur Syarif dengan NIM 19116000896. Kelas XB Program Magister Komputer Universitas Budi Luhur. Melalui video ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai konfigurasi dasar router menggunakan program simulasi jaringan yang bernama Packet Tracer. Pada topologi berikut ini, tampak dua PC1 dan PC2, yang dihubungkan oleh dua buah router 1 dan router 2, dan satu buah switch, di mana PC1 memiliki IP address 192.168.1.10 dan router 1 sebagai gateway dari PC1 memiliki IP address 192.168.1.1 terhubung melalui switch dengan alamat network 192.168.1.0/24. PC1 dan switch terhubung dengan menggunakan media kabel. Adapun jenis kabel yang digunakan adalah straight. Begitupun dari switch ke router menggunakan media kabel dan jenis kabel yang digunakan adalah straight. Kemudian PC2 memiliki IP address 192.168.3.10 terhubung dengan router 2 sebagai gateway dari PC2 memiliki IP address 192.168.3.1 dengan alamat network 192.168.3.0. PC2 terhubung ke router 2 menggunakan media kabel dengan jenis kabel jenis kabel adalah crossover. Dan router 1 pada interface serial 0/0/0 memiliki IP address 192.168.2.1 terhubung dengan router 2 pada interface serial 0/0/0 memiliki IP address 192.168.2.2. Router 1 dan router 2 terhubung dengan menggunakan jenis serial dengan alamat network 192.168.2.0. Adapun serial DCE berada pada R1. Dari topologi ini dan addressing table ini, kita akan mencoba menghubungkan antara PC1 dan PC2 dengan masing-masing memiliki alamat jaringan yang berbeda, yaitu dengan cara mengkonfigurasi router 1 dan router 2, sehingga PC1 dan PC2 bisa saling terhubung. Baik, dari topologi tadi yang sudah dijelaskan, saya akan coba mendemokan konfigurasi dasar router dengan menggunakan program Packet Tracer. Misalkan saya akan mengkonfigurasi router 1. Kita bisa memilih router 1, kemudian pilih tab CLI, tekan enter. Nah, di sini untuk masuk ke dalam privilege mode kita bisa mengetikkan enable. Jadi enable ini digunakan untuk masuk ke dalam privilege mode. Enter. Setelah masuk ke dalam privilege mode, akan terlihat perubahannya pada prompt. Di sini ada tanda hashtag atau pagar di sini. Kemudian kita bisa ketikkan perintah configure terminal. Nah, configure terminal ini digunakan untuk mengkonfigurasi device pada router. Di mana setelah masuk konfigur terminal ini, prompt pun akan berubah menjadi seperti ini. Nah, misalkan di sini saya akan mengubah nama dari routernya. Kita bisa ketikkan host name, misalkan R1.
router 1. Saya tekan enter. Nah, perubahan pun terjadi ketika kita bisa melihat prompt di sini menjadi R1. Itu. Saya sudah melakukan perubahan. Oke, baik. Selanjutnya, bila kita melakukan pengetikan yang salah atau misalkan ada typo dan perintah itu tidak dikenal oleh packet tracer, maka semua perintah yang diketikkan atau salah atau tidak diketahui, router akan menunggu selama beberapa menit untuk mentranslasikan atau meresolve perintah ke domain server dengan alamat 255.255.255.255. Artinya, secara default, router akan mencoba menerjemahkan setiap perintah yang salah, baik yang salah ketik ke DNS server pada alamat 255.255.255. Jadi, jika kita tidak akan mengkonfigurasi server DNS, sebaiknya matikan saja fitur ini, yaitu untuk menghemat waktu jika sering salah dalam mengetikkan perintah pada CLI. Ya, jadi ketika kita salah, ini perintah ini akan ditranslasikan dan lumayan membutuhkan waktu untuk menunggu. Jadi kita akan coba untuk mematikannya. Caranya kita masuk lagi ke konfigur terminal dengan cara mengetikkan konfigur terminal, enter. Kemudian kita matikan dengan cara mengetikkan no IP domain lookup, enter. Nah, sekarang kita coba hasil dari no IP domain lookup ini, di mana perintah ini digunakan untuk mematikan fitur otomatis translasi perintah yang tidak diketahui ke domain server atau ke local hostname. Oke, saya exit dulu dan kita coba lagi, misalkan tadi tes. Nah, ini otomatis tidak akan mengeluarkan translating seperti ini yang menunggu banyak waktu, yang membuang banyak waktu. Kesalahan itu akan diterjemahkan seperti ini, unknown command or computer name, seperti itu. Kemudian selanjutnya perintah enable secret dan enable password, di mana perintah ini digunakan untuk memberikan password saat masuk ke enable mode atau privilege mode. Jadi sebelumnya ketika kita akan masuk ke privilege mode dengan cara mengetikkan enable, ini otomatis akan langsung masuk seperti ini. Nah, kita bisa memberikan password dengan cara memberikan perintah enable. Ada dua, enable secret dan enable password. Baik, kita akan lakukan itu dengan cara masuk terlebih dahulu ke konfigur terminal, kemudian kita masukkan. Misalkan yang pertama adalah enable secret. Nah, enable secret tadi sudah saya sampaikan bahwa digunakan untuk memberikan password saat masuk ke dalam enable mode atau privilege mode. Misalkan password yang kita masukkan adalah class, enter. Nah, kita bisa lihat hasilnya. Misalkan saya keluar dulu, exit, dan exit. Nah, ketika kita akan masuk ke dalam enable mode, kita ketikkan enable. Nah, otomatis ini nggak langsung masuk ke dalam enable mode atau privilege mode. Jadi kita harus memasukkan terlebih dahulu passwordnya. Tadi yang saya masukkan passwordnya adalah class, CLASS, enter. Nah, baru akan masuk ke dalam enable mode. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan enable password. Oke, baik, kita lakukan. Saya konfigur terlebih dahulu, konfigur terminal, untuk mengkonfigurasi terminal, dan saya buang terlebih dahulu yang tadi enable secretnya, class,
Oh, salah. No enable secret. Ya, kita pastikan dulu saat masuk ke dalam privilege mode itu tidak ada password. Oke, saya masuk enable. Oke, ya saya sudah hilangkan tadi dengan menggunakan no enable secret. Nah, sekarang kita menggunakan enable password, perintah yang kedua. Baik, saya masuk dulu ke configure terminal. Kemudian saya ketikkan enable password. Nah, misalkan saya masukkan enable passwordnya itu adalah Cisco. Enter. Nah, kita lihat perubahannya. Saya keluar, exit, exit. Nah, saya masuk lagi, tekan enter, saya ketikkan enable. Nah, sama, cuma di sini passwordnya adalah Cisco. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya itu adalah apa bedanya? Apa bedanya antara enable password dan enable secret? Dua-duanya memiliki fungsi yang sama. Akan tetapi perbedaannya itu adalah enable secret itu passwordnya itu dienkripsi, sedangkan enable password itu passwordnya tidak dienkripsi. Baik, kemudian yang kedua adalah ketika kita menggunakan enable password, kemudian diikuti dengan enable secret, maka otomatis yang digunakan itu adalah enable secret. Baik, di sini saya akan coba demokan. Kita configure lagi routernya dengan cara mengetikkan configure terminal. Kemudian saya masukkan di sini enable secret. Kemudian saya masukkan kelas passwordnya. Nah, saya masukkan juga enable password. Di sini Cisco. Nah, saya tekan enter. Nah, otomatis yang akan dipergunakan itu adalah passwordnya adalah kelas, ya, bukan yang Cisco. Seperti itu. Karena akan didahulukan, diprioritaskan itu adalah enable secret, bukan enable password. Kemudian tadi perbedaannya itu adalah enable password itu tidak dienkripsi, sedangkan enable class itu enable secret itu dienkripsi. Kita bisa melihatnya dengan cara mengetikkan do show run, kemudian section enable. Nah, bisa kita lihat di sini enable secret ini itu di password. Oh, sorry, bukan di password, di enkripsi. Seperti ini. Jadi kelas ini dienkripsi menjadi seperti ini. 32 bit kata di sini, 32 karakter. Dan enable password di sini ini plain text. Orang lain bisa melihat passwordnya seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan. Oke, seperti itu perbedaannya. Oke, saya misalkan sekarang akan masuk ke dalam router kembali. Nah, saya gunakan enable untuk masuk ke dalam mode enable atau privilege mode. Nah, saya masukkan misalkan di sini Cisco itu adalah enable password. Nah, di sini tidak diterima gitu, ya. Jadi yang diterima yang class. Oke, itu perbedaan antara enable password dan enable class. Seperti itu. Oke, maaf tadi perbedaan antara enable secret dan enable password. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan perintah banner mode. Kita masuk dulu ke configure terminal. Oke. Kita gunakan perintah banner mode untuk menampilkan pesan login pada router. Oke. Saya ketikkan banner mode dan dia tanda ampersand atau dan.
untuk mengakhiri pengetikan dari sebuah karakternya. Oke, saya tekan enter. Nah, kita tinggal masukkan pesan loginnya pada router. Misalkan saya paste sini, ini pesan loginnya. Kemudian untuk mengakhirinya saya menggunakan tanda ampersand karena di sini sudah didefinisikan ampersand untuk karakter terakhirnya, untuk mengakhirinya. Enter. Nah, kita bisa lihat perubahan ini dengan cara kita exit dulu, kita keluar dulu, exit, enter. Nah, ini adalah pesan yang tadi yang sudah kita buat tadi. Nah, setting pesan ini sebaiknya dipasang untuk setiap router karena untuk memperingatkan kepada pengguna yang tidak sah atau yang tidak memiliki privilege bahwa akses masuk ke dalam router ini dilarang. Seperti itu. Oke, baik. Saya masuk lagi ke enable mode atau privilege mode. Enable. Oke, passwordnya class. Ya. Kemudian configure terminal. Baik. Selanjutnya, kita bisa memberikan password konsol. Maksudnya jika kita akan setting lewat konsol, akan dimintakan password sebelum masuk ke router. Nah, sebelumnya kita masuk ke router itu langsung menekan enter seperti itu. Seperti ini misalkan cheat gitu ya. Nah, di sini kita langsung masuk ya. Nah, dengan menggunakan perintah line console ini akan meminta password terlebih dahulu sebelum masuk ke user mode seperti itu. Baik, akan kita lakukan. Caranya kita masuk dulu ke privilege mode, passwordnya class, class. Oke. Kemudian kita configure terminal untuk mengkonfigurasi device terminal. Oke, lalu kita ketikkan line console 0. Ya, jadi perintah ini digunakan untuk memberikan password ke konsol. Maksudnya jika kita akan setting lewat konsol akan dimintakan password sebelum masuk ke router. Kemudian misalkan kita ketikkan, kita masukkan passwordnya itu adalah Cisco. Dan password itu diakses saat login. Oke, seperti itu. Kita lihat perubahannya. Saya exit terlebih dahulu, exit konfigurasi, kemudian exit dari enable mode. Nah, ketika saya tekan enter, dia minta password. Kalau sebelumnya kan tadi langsung masuk ke user mode. Nah, ini akan memintakan password seperti itu. Dan pesan ini otomatis akan keluar authorized access only yang sudah kita definisikan menggunakan perintah banner mode seperti itu. Saya masukkan tadi passwordnya adalah Cisco. Oke. Kemudian kita juga bisa memberikan password untuk mengakses telnet. Oke. Kita lakukan dengan cara masuk ke enable mode atau privilege mode, masukkan passwordnya, dalam ini adalah class, masuk konfigurasi terlebih dahulu, configure terminal. Nah, kita masukkan perintah line pty 04. Nah, 04 itu adalah kita menggunakan 5 koneksi virtual terminal secara bersamaan. Jadi dari 0 sampai 4 itu ada jarak 5 gitu. Maksudnya kita di sini akan memberikan password untuk mengakses telnet dengan menggunakan 5 koneksi virtual terminal secara bersamaan. Seperti itu. Tekan enter. Kemudian kita masukkan passwordnya. Passwordnya di sini misalkan Cisco, kemudian itu diterapkan pada login seperti itu. Baik, saat ini kita belum bisa melihat hasil penerapan password pada telnet yang telah kita lakukan karena
router belum disetting IP address-nya. Untuk menyeting IP address pada interface di router, kita menggunakan perintah berikut ini. Pertama, saya keluar dulu dari sini, config line, exit. Kemudian kita ketikkan interface, karena kita akan memasukkan IP address pada fast Ethernet FA00. Kita ketikkan interface, kita sebutkan interface-nya, dalam hal ini adalah fast Ethernet 0/0. Nah, otomatis prompt akan berubah. Kemudian kita masukkan IP address-nya untuk router ini, untuk interface fast Ethernet 0/0. Kita ketikkan IP address, kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Ini adalah default gateway dari PC1. Kemudian netmask-nya 255.255.255.0. Enter. Kemudian kita aktifkan interface-nya dengan cara mengetikkan perintah no shutdown. Enter. Oke, tunggu sebentar. Proses merubah keadaan dari interface supaya aktif. Oke. Kemudian setelah itu kita berikan IP untuk interface serial. Kita masukkan dengan perintah interface serial 0/0/0. Seperti ini. Tekan enter. Kemudian masukkan IP-nya dengan cara mengetikkan perintah IP address. Seperti itu. Kita masukkan IP-nya untuk serial 0/0/0, yaitu IP-nya adalah 192.168.2.1 dengan netmask-nya itu adalah 255.255.255.0. Nah, IP ini 192.168.2.1 ini akan menghubungkan nanti ke router 2. Seperti itu. Tekan enter. Nah, kita masukkan clock rate-nya. Clock rate 64.000. Nah, clock rate ini hanya digunakan untuk serial interface kabel yang serial DSE saja. Nah, clock rate ini harus selalu dikonfigurasi di salah satu serial antara kedua router yang memakai serial. Karena di topologi router 1 ditunjukkan sebagai serial DCE, maka clock rate disetting di router 1. Di router 2 kita tidak perlu setting clock rate. Oke, kita tekan enter. Kemudian kita aktifkan interface-nya. No shutdown. Enter. Baik, ini masih down karena di router 2 kita belum set IP-nya. Seperti itu. Kemudian kita lihat hasilnya yang sudah kita setting tadi di router 1 dengan mengetikkan perintah do show IP interface brief. Tekan enter. Nah, kita bisa lihat hasil dari settingan IP address yang sudah kita terapkan pada router 1 untuk interface fast Ethernet 0/0 kita sudah set 192.168.1.1 dan statusnya itu sudah up seperti itu. Kemudian untuk interface serial 0/0 yang ini kita sudah set IP-nya 192.168.2.1 dengan statusnya masih down. Kenapa masih down? Karena di router 2 kita belum set IP-nya.
seperti itu. Oke. Baik, setelah kita setting IP-nya, sekarang kita coba penerapan password yang sudah kita lakukan di Telnet. Oke, saya keluar dulu dengan mengetikkan exit. Kemudian saya ketikkan di sini Telnet. Nah, kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Oke. Ini otomatis akan minta password sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan dengan perintah line VTY 04 seperti itu. Kita masukkan passwordnya Cisco. Ya, ini sudah masuk. Jadi Telnet ini nantinya kita bisa lakukan, bisa di remote melalui PC 1 dengan catatan PC 1 sudah terhubung dengan router 1. Baik, setelah kita mengkonfigurasi dan setting router 1, kemudian kita akan melakukan juga konfigurasi di router 2 seperti apa yang telah dilakukan pada router 1. Baik, ini saya tutup terlebih dahulu. Kita masuk ke router 2 dengan cara mengklik router 2-nya. Oke, pilih tab CLI. Sini, tekan enter. Oke, pertama kita masuk terlebih dahulu ke enable mode dengan cara mengetikkan enable. Enter. Kemudian setelah itu kita ketikkan configure terminal untuk mengkonfigurasi device routernya. Oke, setelah itu kita ubah nama routernya hostname menjadi R2. Otomatis prom akan berubah seperti ini. Oke. Baik, selanjutnya kita ketikkan no IP domain lookup. Oke, perintah ini semoga masih ingat. Semoga perintah no IP domain lookup ini digunakan untuk mematikan fitur otomatis translasi. Kemudian kita berikan password untuk masuk ke dalam enable mode, yaitu enable secret class. Oke, ingat untuk memberikan password ke dalam enable mode itu ada dua, ada enable secret dan enable password. Seperti itu. Perbedaannya itu adalah saya sudah jelaskan tadi. Kalau misalkan enable secret itu di enkripsi, sedangkan kalau misalkan enable password, misalkan di sini saya berikan passwordnya Cisco. Ini kalau misalkan enable password itu tidak di enkripsi. Kita bisa lihat di sini perbedaannya dengan cara melihatnya dengan cara do, show, run, kemudian section enable. Ya, ini perbedaannya. Enable secret dia akan di enkripsi sebanyak 32 karakter. Dan kalau misalkan enable password itu tidak dienkripsi seperti ini. Kemudian kita tes. Pastinya yang akan dipakai itu bukan passwordnya Cisco, yang dipakai itu adalah yang passwordnya class, karena dia menggunakan enable secret. Ya, perbedaannya seperti itu. Yang akan digunakan ketika bersama-sama mengetikkan enable secret dan enable password, yang akan digunakan adalah enable secret. Oke, baik, kita coba. Kita keluar, exit. Nah, kita masuk ke user mode, kemudian masuk ke enable mode dengan cara mengetikkan enable. Nah, dia akan meminta password. Oke, saya masukkan dulu Cisco. Nah, ini ditolak ya, karena yang akan digunakan itu adalah perintah yang menggunakan enable secret, yaitu adalah class. Seperti itu. Kemudian kita akan juga
memberikan pesan ketika masuk ke router dengan menggunakan perintah mode banner mode. Seperti itu caranya. Setelah masuk ke enable mode, kita ketikkan configure terminal, enter, kemudian kita ketikkan banner mode persan untuk mengakhiri karakter untuk mengakhirinya. Oke, coba saya paste. Nah, ini pesannya yang nanti akan muncul di router ketika akan masuk router. Kemudian saya akhiri dengan tanda ampersand. Oke. Baik. Kemudian kita lihat hasilnya. Saya keluar dulu. Exit. Nah, saya tekan enter. Nah, ini akan muncul. Ini adalah hasil dari perintah banner mode untuk menampilkan pesan saat masuk ke router seperti itu. Kemudian saya akan berikan password saat masuk ke konsol. Oke, saya masuk dulu ke enable mode. Ini passwordnya tadi class. Oke, kemudian kita ketikkan configure terminal untuk mengkonfigurasi device routernya. Nah, tadi saya akan memberikan password pada konsol. Perintahnya itu adalah line console kosong. Saya berikan passwordnya misalkan password Cisco diterapkan pada saat login. Oke, kita sudah lakukan. Sekarang kita lihat hasil perubahannya. Exit terlebih dahulu. Exit lagi. Tekan enter. Exit. Oke. Ketika saat masuk router, kita tekan enter. Nah, otomatis inilah hasil perubahannya. Kita masukkan passwordnya tadi Cisco. Oke. Kemudian kita akan berikan password untuk mengakses telnet. Oke, dengan perintah line VTY 04 seperti itu. Kita masuk ke enable mode terlebih dahulu. Kita masukkan passwordnya class, kemudian masuk ke konfigurasi terminal dengan cara configure terminal. Oke, kemudian kita masukkan perintahnya line VTY 04. Parameter 04 itu sudah saya sampaikan, ini adalah untuk mengakses internet. 04 ini digunakan untuk supaya bisa koneksi itu dilakukan secara bersamaan sebanyak 5 koneksi bersamaan. Dari 0 sampai 4 itu 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 koneksi bersamaan. Oke. Kemudian kita masukkan passwordnya itu adalah misalkan Cisco supaya gampang diingat dan diterapkan untuk login. Ya. Nah, ketika kita sudah menerapkan telnet, password untuk telnet, kita belum bisa melihat perubahannya. Kenapa? Karena kita belum mengkonfigurasi IP dari routernya. Sekarang kita konfigurasi terlebih dahulu router 2 ini. Saya exit dulu. Saya masukkan interface yang akan diberikan IP. Saya ketikkan interface pas Ethernet 0/0. Oke, kemudian kita masukkan IP address-nya. Dan dalam hal ini untuk fast Ethernet 0/0 itu IP-nya 192.168.3.1, di mana IP ini sebagai default gateway dari PC2. Kemudian netmask-nya itu adalah 255.255.255.0. Ntar kemudian kita
aktifkan interface-nya dengan cara mengetikkan perintah no shutdown. Enter. Oke. Sudah aktif untuk interface fast Ethernet 00. Lanjut, kita berikan IP untuk serial 00. Kita ketikkan dengan perintah interface serial 0/0/0. Enter. Oke, kita masukkan IP-nya dengan cara mengetikkan IP address untuk serial 0/0 ini IP address-nya itu adalah 192.168.2.2 yang menghubungkan nantinya ke router 1. Seperti itu dengan netmask-nya 255.255.255.0. Enter. Kemudian kita aktifkan interface-nya dengan cara mengetikkan no shutdown. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini untuk serial 00 ini sudah aktif seperti itu. Oke. Baik. Kemudian untuk melihat settingan yang telah kita terapkan pada router 2 ini, kita ketikkan dengan perintah do show IP interface brief. Oke. Baik, bisa dilihat di sini kita sudah memberikan settingan untuk fast Ethernet 00 dengan IP 192.168.3.1 dengan statusnya sudah up. Dan selanjutnya serial 000 statusnya sudah up dengan IP address-nya 192.168.2.2. Seperti itu. Baik, kita lihat juga untuk router yang pertama. Statusnya gimana? Apakah sudah aktif atau belum? Oke. Ini password untuk aksesnya Cisco. Kemudian enable. Passwordnya class. Kita lihat dengan cara mengetikkan show IP interface brief. Baik, kita bisa melihat di sini yang tadinya router 1 itu untuk serial 00 itu masih down. Setelah kita set IP-nya dan konfigurasi IP-nya, ini untuk serial 00 pada router 1 sudah up. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi IP address dan default gateway pada PC 1 dan PC 2. Oke, kita pilih PC 1. Oke, kemudian kita pilih desktop. Kita pilih IP configuration. Kita masukkan untuk IP address PC 1 itu, kita bisa lihat di sini adalah 192.168.1.10. 192.168.1.10 dengan netmask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya itu adalah router 1 192.168.1.1. Oke. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi IP address dan default gateway untuk PC 2. Kita pilih PC 2, kemudian kita pilih tab desktop, pilih IP configuration. Kita masukkan IP-nya untuk IP address PC 2 yaitu 192.168.3.10 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian default gateway untuk PC 2 itu adalah 192.168.1.0
162.168.3.1. Ini adalah IP address yang dimiliki oleh router 2. Oke, setelah itu kita coba cek konektivitas ngeping dari PC1 ke router 1. Oke, saya pilih PC1, kemudian pilih command prompt, kita ping IP router 1, yaitu 192.168.1.1.1. Oke, kita cek. Oke, berhasil untuk router 1. Kita coba masuk ke telnet karena kita sudah set untuk masuk telnet di router 1. Telnet kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Enter. Ya. Ini yang sudah kita setting dengan menggunakan line VTY. Seperti itu. Kita masukkan passwordnya adalah Cisco. Nah, ini sudah masuk. Telnet sudah oke. Koneksi sudah oke ke router 1. Kemudian selanjutnya kita cek konektivitas dari PC2 ke router 2. Kita klik PC2-nya. Kita pilih command prompt. Kita ketikkan ping IP dari router 2. 192.168.3.1. Enter. Oke. Berhasil. PC2 sudah terkoneksi dengan router 2. Kita cek untuk telnetnya. Telnet 192.168.3.1. Tekan enter. Oke. Minta masukkan password untuk telnet yang sudah kita set tadi. Cisco. Ya, sudah masuk ya. Kita sudah bisa melakukan dan meremote router dari PC2. Seperti itu. Oke. Ya, kita bisa lihat ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya dari router 1 ke router 2. Kita cek. Oke, kita masuk router 1. Kita tekan enter. Password untuk masuk ke user mode-nya itu adalah Cisco. Oke, kita cek di sini. Ping 192.168. Untuk router 2 itu IP-nya adalah 22.2. Oke, kita cek. Ya, ini berhasil mengirimkan paket 5, diterima dan dijawab dengan 5. Oke, ini sudah berhasil. Dari router 1 sudah terkoneksi dengan baik ke router 2. Sekarang dari router 2 ke router 1. Seperti itu, kita cek. Klik router 2-nya. Kita masukkan passwordnya. Passwordnya adalah Cisco. Oke, kita masukkan. Ping. Untuk IP router 1 itu adalah 192.168.2.1. Kita enter. Oke, baik. Sukses 100%. Artinya kita sudah terhubung dari router 2 ke router 1. Nah, sekarang bagaimana dari PC1 ke PC2 maupun dari PC2 ke PC1? Oke, kita akan coba. Kita pilih PC1. Ya, kita pilih command prompt. Oke, kita keluar dulu. Ya, kita gunakan ping PC2. Ping PC2. PC2 memiliki IP PC2 itu 192.168.3.10. Oke, kita tekan enter. Apa yang terjadi? Baik, yang terjadi itu adalah belum terhubung dengan pesan destination host unreachable. Ya, artinya PC1 belum terhubung dengan baik ke PC2. Seperti itu.
Coba kita kita coba di PC2 ke PC1, PC2 ke PC1, apakah terhubung atau tidak. Oke, baik. Kita exit dulu. Kita masukkan ping 192.168. IP-nya itu adalah 1.10 untuk PC1. Nah, ini pun sama, tidak terhubung antara PC1 dan PC2. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek di manakah letak kesalahannya. Oke, baik, kita masuk dulu PC1. Kita menggunakan perintah traceroute. Oke. Ya, kita masukkan trace rt 192.168.3.10. Kita akan melakukan traceroute dari PC1 ke PC2, di mana permasalahan ini terjadi. Oke, baik. Dari router ini sudah bisa dilewati. Ini pun sama, masih bisa dilewati. Pada default gateway pada router 1 sudah dilewati. Nah, selebihnya itu belum bisa terlewati. Seperti itu. Artinya PC1 hanya bisa melewati ini. Hanya bisa melewati router 1. Dia tidak sampai ke router 2. Seperti itu. Baik. Selanjutnya kita masuk ke di sini masih request timeout ya, masih melewati 192.168.1.1, belum ada perubahan di router kedua, belum sampai ke sini. Baik, saya rasa ini paketnya hanya tersampaikan di router 1 ketika PC1 mencoba menghubungi PC2. Baik, selanjutnya di PC2 kita traceroute ke PC1. Kita gunakan trace rt 192 IP yang dimiliki oleh PC1 192.168.1.10. Kita tekan enter. Oke. Baik. Di sini kita bisa melihat di IP PC2 itu hanya melewati router 2 dengan IP-nya 192.168.3.1. Kita bisa lihat di sini IP ini PC2 ini hanya melewati router 2 dengan IP 192.168.3.1. Dia tidak bisa melewati router 1 ini. Nah, di sini kita bisa melihat permasalahannya itu adalah di sini. Antara router 1 dan router 2 belum terhubung. Sehingga PC1 tidak bisa melakukan kontak dengan PC2. Begitupun dengan PC2 tidak bisa mengirimkan paket dari PC2 ke PC1. Seperti itu. Baik, permasalahan tadi disebabkan karena belum diaktifkannya routing table pada router 1 dan router 2. Sehingga network address atau alamat jaringan yang ada di router 1 dan router 2 itu tidak saling mengenal. Jadi kita harus mengaktifkan terlebih dahulu routing table yang ada pada router 1 dan router 2. Baik, pertama saya akan aktifkan di router 1 terlebih dahulu dengan cara mengklik router 1-nya. Kemudian tekan enter. Saya ketikkan Cisco untuk masuk ke user mode-nya. Kemudian kita ketikkan enable untuk masuk ke enable mode atau privilege mode. Tekan enter. Passwordnya itu adalah class dan kita ketikkan di sini configure terminal. Baik. Selanjutnya kita ketikkan root trip
Ini untuk mengaktifkan routing table, routing gripnya. Tekan enter. Kemudian kita masukkan versinya, versi 2. Enter. Kemudian kita ketikkan no auto summary. Perintah ini digunakan agar network tidak digabungkan menjadi class full. Saya tekan enter. Kemudian masukkan alamat jaringan atau network address yang ada pada router 1. Oke, kita masukkan network atau kita singkat menjadi net. Masukkan alamat jaringan yang pertama 192.168.1.0. Saya tekan enter. Dan masukkan juga alamat atau network address yang kedua, networknya net 192.168.2.0. Baik, selanjutnya kita lihat perubahannya. Kita cek dulu di interface-nya. Do show IP interface brief. Oke. Kita bisa lihat di sini, pastikan sudah up. Oke, ini sudah sudah up di interface fast Ethernet dan serial sudah up. Kemudian kita untuk mengecek hasil dari routing table yang telah kita lakukan, kita ketikkan do show IP route. Oke. Ini kita bisa lihat ini sudah terkoneksi untuk alamat jaringan 1.0 dan alamat jaringan 2.0 di sini. Seperti itu. Baik, kita sekarang lanjut ke router kedua. Oke. Saya buka router kedua di sini. Router kedua. Ya, sini. Saya masuk Cisco. Kemudian masuk enable mode. Masukkan passwordnya itu adalah class. Oke. Ketikkan configure terminal untuk mengkonfigurasi device pada router. Oke. Kemudian kita masukkan perintah untuk mengaktifkan routing, yaitu root trip. Oke, kita masukkan versinya, versi 2. Ya. Kemudian kita masukkan juga untuk supaya network tidak digabungkan menjadi class full, yaitu dengan mengetikkan no auto summary. Oke. Selanjutnya kita masukkan IP alamat jaringan atau network address yang ada pada router 2, yaitu net 192.168.3.0. Oke, satu lagi alamat jaringannya adalah net 192.168.2.0. Oke, selanjutnya kita pastikan dulu interface itu aktif dengan cara mengetikkan perintah do show IP interface brief. Oke, kita lihat dulu di sini. Di sini interface yang pertama fast Ethernet 0/0 ini sudah up, sudah oke. Dan serial 00 pun ini sudah oke, sudah up. Dan selanjutnya kita lihat hasil dari routing table yang sudah kita lakukan, yang sudah kita aktifkan dengan cara mengetikkan do show IP route. Saya tekan enter. Nah, ini adalah hasilnya. Hasil dari routing grip tadi seperti ini. Dan ini sudah connect. Ini pun sudah connect. Dan kita cek kembali di router yang pertama ke router 1. Kita masukkan do show IP route. Tekan enter dan di sini pun sudah
sudah oke, sudah ada R. R ini menandakan RIP yang sudah kita lakukan, seperti itu. Baik, selanjutnya kita cek konektivitas antara PC1 dan PC2. Nah, sebelumnya itu adalah destination host unreachable. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan konektivitas dari PC1 ke PC2. Seperti itu. Kita pilih command prompt, kita ketikkan ping 192.168, kemudian IP PC2 3.10, enter. Baik, sekarang sudah terhubung. Setelah kita melakukan routing table dengan menggunakan root trip, ini PC1 bisa terhubung dengan PC2. Oke, seperti itu. Dan kita coba untuk PC2. Oke, PC2 kita ping ke PC1. Ketikkan dengan perintah ping 192.168.1.10. Tekan enter dan terhubung. Replay. Ini sudah terhubung antara PC2 dan PC1. Seperti itu. Kita coba juga telnet untuk router 1 di PC2. Kita remote dengan menggunakan telnet. Kita masukkan IP untuk router 1, misalkan 11. Oke, kita masukkan passwordnya Cisco. Ya, sudah masuk. R1 kita sudah merubah routernya kan, sebelumnya itu adalah router 1. Oke, sudah berhasil, kita bisa meremote router 1 dari PC2. Oke, kita coba di PC1 untuk meremote ke router 2. Oke, saya tekan enter. Telnet 192.168.3.1. Ini adalah IP yang dimiliki oleh router 2. Saya tekan enter. Nah, saya masukkan Cisco. Oke, masuk ke router 2. Oke. Kemudian saya coba trace route dari PC1 ke PC2, kita cek 192.168.3.10. Oke, kita akan coba. Nah, berhasil. Untuk menghubungi PC2, IP PC1 itu melewati router 192.168.1.1 dan 192.168.2.2. Dan ini adalah PC IP yang dimiliki oleh PC2. Oke, kita cek untuk PC2. Ini saya exit dulu. Oke, kita gunakan perintah trace route untuk PC1 192.168.1.10. Oke. Ketika trace route ke PC1, PC2 akan melewati default gateway 192.168.3.1, kemudian melewati router 192.168.2.1 dan akhirnya sampai pada PC1 yaitu 192.168.1.10. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk materi konfigurasi dasar router ini. Mohon maaf jika ada ucapan yang salah dan selama proses rekaman video ini terdapat suara yang mengganggu seperti batuk dan suara lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.